Perjalanan spiritual seseorang pasti berbeda-beda, tentunya dengan proses yang berbeda-beda juga. Dan nanti kita akan melihat bagaimana curahan hati seorang Celine Evangelista yang lagi menjalani yang namanya proses hijrah. Wah, luar biasa ya, pasti perjalanan cukup panjang yang dimana kemarin pemirsa Celine Evangelista memutuskan untuk vakum sejenak selama 1 bulan lebih. Beliau tidak menerima pekerjaan apapun, bahkan beliau langsung berangkat langsung ke Tanah Suci selama itu untuk menjalani ibadah sekaligus juga belajar untuk mendalami agama di Tanah Suci. Pastinya juga banyak sekali cerita-cerita nanti akan kita saksikan bersama-sama ya. Dan tentunya juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di Insight Siang di jam 11.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Milik kita bersama. Selamat pagi. Meretas jalan hijrah, penampilan Celine Evangelista belakangan ini sukses mencuri perhatian warganet. Penampilannya semakin hari terus memancarkan pesona dan menenangkan. Gayanya yang anggun dengan busana yang lebih tertutup membuatnya tampak semakin cantik dan berwibawa. Di balik perubahan auranya yang semakin positif, Celine mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pembelajaran diri dijalani dengan penuh ketulusan dan hati yang lapang. Sadar bahwa proses menuju kebaikan bukanlah proses yang instan dan cepat, juga penuh ujian, Celine mengamini perjalanan hidupnya sekarang sebagai upaya menjaga diri dan iman. Hijrah itu merubah diri menjadi lebih baik itu kan adalah suatu kewajiban kita dalam menjaga iman kita, menjaga diri kita supaya kita lebih baik. Pastinya saya juga belum sempurna dan saya sangat menikmati sekarang proses pembelajaran diri saya karena ini masih dalam. Kalau hijrah dari awal ya takut enggak ya. Cuman memang proses pembelajaran itu kan proses pembelajaran mungkin butuh waktu. Saya juga pastinya kan mengenal, belajar pelan-pelan, semuanya nggak ada yang secepat-cepat itu juga sih. Meski sudah menunjukkan banyak perubahan, Celine tidak pernah mengklaim dirinya telah sempurna. Dengan rendah hati mengakui bahwa proses belajar masih terus berlangsung. Hijrah lebih dari sekedar memulas penampilan, tapi meneguhkan hati untuk makin dekat di jalan Tuhan. Beruntung, keberadaan orang-orang terdekat membuat proses pembelajaran Celine terasa lebih terarah dan penuh makna. Percaya bahwa hidayah harus dijemput, Celine bertekad istiqomah dan tidak menyerah pada keadaan. Punya beberapa guru-guru yang saya percaya, yang lebih paham di bidang agama, teman-teman juga lebih yang paham agama, mungkin itu menjadi panutan atau contoh kita dalam memperbaiki diri kita jadi lebih baik lagi. Saya masih merasa belum sempurna ya, saya masih merasa banyak kurangnya, masih merasa perlu untuk belajar lebih dalam dan lebih banyak lagi. Tapi itu hidayah itu harus dijemput, kitanya harus ikhtiar juga untuk berusaha mendekatkan diri dan berusaha untuk tetap istiqomah. Tapi saya juga menyadari bahwa perkataan teman-teman juga banyak yang bilang ya iman itu naik turun. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalaupun apapun yang terjadi iman saya bisa terus stabil atau mungkin lebih bertahan, lebih naik lagi gitu. Menariknya, dalam proses hijrahnya, Celine juga memperdalam spiritualitasnya dengan menunaikan ibadah umroh. Dan kini, ia bahkan berusaha untuk pergi ke Tanah Suci setiap bulannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, ia juga akan mengajak orang-orang terdekat agar bisa merasakan langsung kedamaian dan kehusyuan beribadah di sana. Sadar bahwa dirinya masih jadi pribadi yang jauh dari kata sempurna, Celine membuka hati untuk atas segala masukan yang bisa membawanya lebih baik lagi. Bukan yang pertama ya kemarin itu, udah kesekian kalinya dan insya Allah setiap bulan tuh pergi ke sana. Insya Allah membawa juga umat-umat muslim, teman-teman saya terutama yang terdekat untuk bisa datang ke sana, bisa beribadah langsung di sana. Ya, saya hikmat banget, jadi benar-benar pembelajaran yang dalam sih buat saya. Bisa tetap di jalan yang baik, bisa terus upgrade menjadi lebih baik lagi, memberikan contoh yang baik buat teman-teman semua. Kalaupun saya ada salah, mungkin saya belum sempurna, mohon dikoreksi dengan baik, diajarin juga ke arah yang lebih baik. Namun, di tengah langkahnya menuju perubahan, ujian demi ujian datang menghampiri Celine Evangelista. Dari tudingan yang bergulir liar hingga kabar miring yang menyeret namanya sebagai orang tiga, bahkan diisukan menjadi istri kelima, silih berganti menerpa. Tak berhenti di situ, Celine juga diterpa isu akan menikah dengan seorang pengusaha yang tak lain adalah sahabatnya sejak lama. Namun semua itu ditegaskan Celine hanya kabar tak berdasar yang tak terbukti kebenarannya. Tak ingin terbakar emosi, Celine menilai semua fitnah sebagai bentuk ujian keimanan yang harus dilewati dengan sabar dan ikhlas. Katanya saya istri kelima dari Bapak JA.
Teman-teman, Ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati. Yang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini, itu semua berita gak benar teman-teman. Itu semua salah. Islam katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang namanya Maruf Asari. Itu semua nggak benar teman-teman. Maruf Asari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat udah lama, dan insya Allah akan terus bersahabat. Saya yakin semua ini adalah love language Allah terhadap saya. Mungkin Allah ingin lihat berapa besar iman saya terhadap Allah, bagaimana cara saya menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana saya melewatinya. Apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin kepada Allah. Dan insya Allah, saya mohon doa teman-teman saya tetap istiqomah. Walaupun saya tahu diri saya ini nggak sempurna, masih banyak belajar, masih perlu memperdalam lagi agama. Tapi saya mohon sama teman-teman semua, doain saya tetap sabar melewati semuanya.